Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah menciptakan Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an. Allahu akbar sebagai hudan, rahmat, syifa buat jasad kita, rahmat untuk hati kita, dan indah sekali kita menikmati Al-Quran dibaca oleh makhluk Allah yang juga Allah ciptakan getaran-getaran suara itu. Allahu akbar walillahil hamd. Kali ini kita membahas tentang keindahan Al-Quran bersama qari internasional yang sudah melalang buana, bahkan yang terakhir jadi hakim di Iran. Beliau meraih juara internasional di Kuala Lumpur, di Filipina, di London, di mana lagi ya Ustaz? Cape Town baca Al-Quran. Allahu akbar. Dan beliau kakak kelas Arifin di pondok pesantren Darun Najah. Bahagia sekali sekarang bersama beliau. Ustaz ajarkan kepada kami bagaimana bisa membaca Al-Quran itu dengan indah, dan ajarkan pada kami bagaimana macam lagu-lagu dalam Al-Quran itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin la ilaha illallah. Ustaz Arifin dan para asatidz dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, dan kebetulan ini di pesantren, satu pesantren, dan ini adik-adik saya semua. Tapi sekarang mereka lebih hebat dari saya. Saya bangga. Berbicara tentang Al-Quran, ketika kita mau membaca Al-Quran, maka kita harus mengetahui dulu. Pertama, ada istilah qiraat. Iya. Ada istilah riwayat. Ada istilah thoriq. Jadi kita harus mengetahui ini dulu tiga. Qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada imam qiraat. Kemudian riwayat, bacaan yang disandarkan kepada perawi. Kemudian thoriq adalah yang menukil dari para perawi ini. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, tidak terlepas dari yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib adalah membaca Al-Quran ada aturannya. Tidak seperti kita membaca bacaan-bacaan yang lain. Mungkin kitab-kitab yang lain tidak diatur seperti Al-Quran. Karena Al-Quran ada yang namanya kaidah ilmu tajwid. Harus sesuai dengan tajwid. Karena apabila kita melenceng dari tajwid, kemudian kita membacanya, ucapan huruf itu salah atau makhrajnya itu salah, maka menimbulkan bunyi yang lain, maka berdampak kepada makna yang beda. Umpama kita membaca Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau Alhamdu artinya mogok, diam. Gara-gara ha berubah menjadi ha. Iqra dengan hamzah artinya bacalah, tapi iqra maka artinya ketuklah. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Tapi sering kita insya Allah, jika Allah jahat. Ini membaca Al-Quran kaitannya dengan kalam Allah, kita harus sama dengan kalbu saja. Betul. Kalau kalbu anjing, kalbu kalbuku, wah, padahal anjingku.
hatiku, pakai qalbu. Sama ni'mah dengan nikmat. Iya. Beda. Ni'mah ya nikmat. Kalau nikmat yang kita sebut Indonesia itu laknat. Lawannya. Iya. Kemudian tajwid, yang berkenaan dengan tajwid itu ada makharijul huruf. Rupanya Allah menciptakan resonansi yang ada di kepala kita ini, itu memang sudah diperuntukkan untuk membaca kalam Allah. Semua dari rongga dada sampai lidah, ujung lidah sampai hidung, ini semua keluar huruf. Dari pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan, pangkal lidah, tengah lidah, pinggir lidah, sampai ke sini. Seandainya tidak ada hidung, kita tidak bisa menyebut yang sengau-sengau itu. Dan seperti ikhfa, min qabli. Kalau nggak ada hidung, nggak bisa. Rupanya memang sudah dipersiapkan untuk itu. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi semuanya sudah dipersiapkan seperti itu. Nggak ada yang sia-sia. Ya, itu dari makharijul huruf. Kemudian sifatul huruf. Tadi makharijul huruf menurut Imam Al-Jazari itu bagi 17. Tak ada tempatnya 17, semua ada di sini. Ini dasar Pak ya. Dasar. Jadi kalau pesantren harus tepat dulu mengucapkan. Betul. Kalau tidak tepat keluarnya maka bunyinya lain. Kemudian sifatul huruf, karakter bunyi. Ya, setiap huruf itu ada karakternya. Bahkan satu huruf itu minimal dia punya 5 sifat. Paling banyak ada 7 sifat. Seperti ro itu punya 7 sifat. Salah satu kurang dari sifat itu, maka terdengar bunyi yang lain. Ya, afo itu son, mempunyai sifat istiqla dan itu bang. Istiqla artinya mengangkat lidah. Tapi ketika tidak mengangkat, asa artinya sudah jauh berubah. Nah, ini dari yang wajib ya. Yang wajib belum ahkamul huruf, qasar wal mad dan lain sebagainya. Ini harus dipelajari dengan sebenarnya. Kalau kita belajar menyanyi saja, kita mencari guru vokal supaya vokal nyanyinya bagus. Apalagi ini ayat Al-Quran, tidak main-main. Ya, harus diperhatikan betul-betul. Itu masalah yang wajib. Ya, kemudian masalah yang sunat. Tajwid adalah tahsin. Ya'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, memberikan hak-haknya dan mustahaknya. Jadi tadi sifat-sifat huruf, makharijul huruf itu diberikan dan sesuai dengan kehendak dari huruf yang kehendak dari huruf Allah dan Rasul yang betul. Ada syariatnya semua ya. Jadi tajwid itu ditempatkan, kalau istilah kepangkatan dia jenderal. Ya. Baru zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Orang kata ya, kalau sudah tajwidnya benar, automatically iya, indah. Itu tajwid tadi kan at-tahsin. Tajwid menurut bahasa tahsin sudah indah, memperindah. Iya, memperindah setiap huruf. Nah, sekarang kalau kita membaca Al-Quran dengan tajwid itu sudah terasa indah. Kalau ibarat nasi adalah nasi uduk, belum pakai bawang goreng. Iya. Itu nasi uduk enak, belum dikasih bumbu sudah enak. Manakala kita dihiasi dengan suara yang indah, lagu-lagu yang indah, maka itu dikasih emping, dikasih semur daging, telur, daging ayam goreng, ya, asal jangan semur jengkol. Ya, dan itu memperburuk. Ya, itu memperburuk suara. Nah, itu sunahnya ya, sunahnya, karena Nabi itu senang dengan suara-suara ini. Nabi sendiri suaranya indah. Ketika beliau membaca salat Isya dengan surah At-Tin, maka sahabat tidak pernah mendengar suaranya yang seperti suara Rasulullah. Karena Rasulullah suara lengkap, ganteng. Nabi Yusuf ganteng, ada di beliau pun ganteng. Nabi Daud suaranya indah, beliau pun suaranya indah. Dan kelebihannya dengan Nabi Yusuf, ganteng sama. Tapi Nabi Yusuf membangkitkan selera perempuan. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Begitu melihat wajahnya, masalah semua hilang. Saking indahnya cahaya wajah Nabi. Jadi kalau melihat Nabi, sahabat, ada apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, indahnya wajahmu, hilanglah masalahku. Kalau melihat kita, lain, tambah masalah. Tadi secara apa namanya, Rasulullah mengatakan zainul Qur'an bi aswatikum, hiasilah suaramu ketika membaca Al-Quran dengan indah ya.
Bagaimana dengan indah? Akhirnya orang belakangan ini membuat bagaimana supaya kita membaca Al-Quran dengan indah. Maka dibuatlah para ulama qurra ya dengan 7 lagu macam. Nanti ada namanya lagu bayati dengan segala tingkatan tangga nadanya. Ya. Ada bayati koror, ada bayati nawa, ada bayati husaini, ada bayati jawab, ada bayati jawab. Itu makin tingkat. Boleh Ustaz di ya. Iqra'ul Quran biluhunil Arab tadi ya. Jadi lagunya lagu-lagu Arab. Jangan lagu-lagu Sunda. Nanti beda dengan tajwid. Nanti Imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala dolin amin amin amin. Itu gara-gara bukan Arabi. Iya. Kemudian orang Padang kalau membaca Al-Quran hilang itu logat Padangnya. Ya. Apa namanya? Lakanud, tetap dibaca lakanud, bukan lakanwi. Jadi setiap daerah tidak membawa lahjah ke dalam bahasa Al-Quran. Orang Aceh ya, biasanya kalau dia berbicara taknya itu sangat kental, tak ya. Tapi ketika dia membaca Al-Quran itu hilang semua. Jangan seperti waqatalu wa qutilu. Tapi kalau membaca Al-Quran waqatalu wa qutilu, orang Jawa tidak. Tapi kalau membaca Al-Quran dia harus hilangkan itu. Andada, bukan andada. Ya. Ya, di masyarakat begitu rata-rata, kayak misalnya di masyarakat Betawi kan dia dijajah maupun ya. Ini gitu ya. Terutama kan masalahnya ke anak. Kalau anak-anak mungkin masih bisa dikata dulu ya. Kalau yang udah umur ini kan ya, itu ibarat pohon sudah bengkok, sudah tua, baru mau diluruskan. Memang agak sulit. Tapi yang penting dia kan berusaha seperti di daerah Jawa Tengah atau di mana, nggak bisa nyebut ain, Rabbil ngalamin, nggak bisa ngalamin. Tapi dia sudah berusaha setengah hidup, setengah mati ya, setengah mati dia juga nggak bisa juga, ya sah lah buat dia. Ya tapi tidak boleh jadi imam, kecuali makmumnya ngalamin semua. Nah, seperti itu. Ya inilah, ya itulah. Tadi lahjah-lahjah daerah jangan terbawa. Astaghfirullah, hal ajim, tidak, hal azim. Jadi bahasa Al-Quran. Lupakan itu lahjah daerah ketika kita membaca Al-Quran. Ya, balik tadi kepada contoh-contoh bayati. Ini kalau dicontohkan semua ya nggak cukup 1 jam. Ya. Tapi baik umpama lagu bayati ya. Ada secara belajarnya itu dengan teoritis, dengan syair-syair yang dituangkan lagu itu di dalam syair-syair. Kemudian juga bisa diterapkan langsung ke ayat-ayat Al-Quran. Dan itu dijadikan rumus. Kalau sudah bisa itu 7 lagu itu secara teoritis, nanti bisa menerapkan ke ayat-ayat Al-Quran. Umpama kalau tadi yang saya baca itu langsung lagu ras, langsung tinggi. Kalau bayati koror itu suara yang terendah. Mulai dari ta'awud, basmalah itu masih koror. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu namanya koror. Naik sedikit namanya nawa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naik lagi. Ya, ada Husaini. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Husaini. Naik lagi jawab. Wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Naik lagi jawab. Walladzina yu'minuna bima
Malik. Satu. Jawab ada variasi yang lain. Wa bil akhirati hum yuqinun. Itu satu lagu. Namanya lagu Bayati dengan nada. Allahu Akbar. Harus sering-sering menyaksikan cahaya hati. Tidak boleh sekali ini Ustaz. Indah sekali ikhwatal iman, terbatas waktu. Ternyata indah duduk menyaksikan, mendengarkan pembacaan Al-Quran dengan pembacaan yang benar dan indah. Terima kasih ya Allah, Quran memang indah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.